Dari bawah sih ya, maksudnya dari aku juga ngerasain namanya casting, justru, bener-bener casting-nya tuh sering banget gitu. Dari bawah, bener-bener yang dari Bandung, kan dulu aku di Bandung kan, terus bolak-balik Jakarta, terus yang besoknya juga harus sekolah gitu. Jadi bener-bener, ya ngerasain dari bawah. Kalau figuran sih enggak, cuma sempet jadi yang, main di satu FTV, cuma dapet 8 scene. Keluarga almarhum masih belum siap untuk membongkar sendiri makam yang telah dibangun dengan sedemikian rupa. Bukankah pembongkaran seharusnya sudah bisa dilakukan pasca kedatangan Umi Tatu dari Tanah Suci Mekah? Yang penting kan kita sudah melaksanakan nazar Pak Didit yang punya pabrik marmer. Gitu. Keduanya saking Umi cinta sama anak, mama orang tua ingin memperbagus, ingin dibangun bangunan makam dengan cara baik kan gitu. Walaupun mungkin Pak Didit nggak nyumbang nih, ini dalam hati Umi, walaupun nggak ada orang nyumbang kan dari pribadi sini mau dibangun secara ya yang bagus lah begitu. Memang sih orang bilang gini, kenapa sih makam Uje segitu aja pakai di macem-macemin, ngomong gini tuh mau dibongkar segala macem. Kesian kan Uje tuh ustaz. Itu tergantung bagiannya. Pertama dari yang tadi sering saya lihat di TV, dari bagaimana undang perda setempat, ya. Dan kedua bagaimana jalan keluarnya dari keluarga. Jadi kalau pendapat saya milih jalan yang langkah yang terbaiknya aja. Yang terbaiknya aja lah. Saya kira kalau terpleset mau sedikit jadi bumerang kan begitu. Situasi ini keadaan panas, memanas ya. Kan pemakaman yang ada di Karet Pasar Baru itu akan kita minta dari keluarganya untuk melaksanakan perbaikannya atau pembongkaran makamnya. Kita tunggu dari pihak keluarga aja. Siapa dan bagaimana tata cara pembongkaran makam tersebut mungkin tidak lagi menjadi hal yang mengganggu pikiran Umi Tatu, tapi tetap saja harus ada tindakan agar makam Uje tidak menyalahi peraturan yang ada. Setidaknya inilah yang diharapkan oleh dinas terkait agar kesepahaman dengan pihak keluarga bisa menghasilkan tindakan yang nyata. Ada pemahaman, ada kesepahaman tentang keberadaan makam di TPU DKI Jakarta. Kita harapkan standar ini berlaku. Takut salah terpleset bicara, soalnya jadi bumerang nantinya ya. Ya kita kalau mau saya ambil kesimpulannya mengambil langkah jalan yang terbaiknya aja. Jadi kalau kita gonjang-ganjing seperti itu kesian Uje-nya ya. Tapi tenda dan pemugaran almarhum ini lebih ditujukan untuk kepentingan para penziarah. Untuk apa? Agar mereka lebih nyaman. Almarhum itu tidak membutuhkan tenda dan tidak membutuhkan pemugaran makamnya. Kenapa? Karena dia telah terputus oleh dunia. Dia telah terputus dengan dunia. Yang dia butuhkan adalah doa. Kontroversi tentang makam Uje memang sempat membuat istri dan pihak keluarga berselisih paham. Namun kini tidak hanya pihak keluarga yang pasrah akan ketetapan peraturan daerah, tapi juga istri almarhum Pipi Dian Irawati yang menyerahkan kembali urusan makam kepada keluarga almarhum sejak jauh-jauh hari. Ya udah gimana baiknya saja. Ya kalau saya hanya kepengen fokus sama anak-anak saja, itu aja udah lebih dari cukup gitu ya. Enggak saja apapun keputusannya, kan saya nggak punya hak. Jadi silahkan pada keluarga almarhum saja gitu ya. Kalau saya hanya kepengen fokus doa sama anak-anak, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak. Saya sih melihat Bu Pipik punya niat yang baik. Bu Pipik punya niat yang baik, tujuannya baik, ya. Namun beliau sedang dalam proses, ya. Dalam proses mungkin masih dalam keadaan sedih atau bagaimana mungkin, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya pun pribadi tidak melihat proses tentang pemugaran makam. Saya cuma sebatas diinformasi, sebagaimana Bu Pipik didatangi oleh yang ingin memugar dulu. Nah, lepas itu saya berhusnuzon, pasti itu kebaikan. Ya sudah, lanjutkan. Saat peraturan daerah telah menentukan segalanya, maka cepat atau lambat, mau tidak mau, makam itu harus segera dibongkar agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial.
Lantas, benarkah alih-alih mengikuti peraturan daerah, di benak keluarga UJ terbesit keinginan untuk benar-benar memindahkan makam UJ ke pesantren UJ agar tidak menimbulkan pertentangan dan kontroversi? Karena itu TPU. Jadi umum bukan punya pribadi gitu. Ya udah apa-apa bilang silakan aja. Nah, memang harus sebagaimana permisi nurut aja. Ada rencana untuk pindahan ke pesantren? Enggak. Kecuali kalau udah kena gusuran semua, baru kita pindahin. Karena di situ kan ada makam kakeknya, uaknya, terus kakaknya Ustadz Riyad, pamannya, dekat situ kan. Jadi nanti kalau udah kena kegusur semua, baru kita pindahin semuanya ke pesantren. Karena saya biarin aja di situ ya, mau diapain ke kuburannya terserah. Penting kita ngikutin aja dah dari mana baiknya. Muda, cantik rupa dan elok karirnya, itulah Citra Kirana. Pesinetron kelahiran Bogor 23 April 1994 itu mampu menggenggam sukses di usianya yang masih sangat muda. Paras ayunya tentu tak asing lagi di layar kaca. Sejumlah sinetron yang ia bintangi pun mampu mendapat tempat istimewa di hati pemirsa. Tapi seperti apa kiranya Citra Kirana menghabiskan waktu di luar lokasi syuting? Hari ini mau olahraga sih ceritanya. Emang sebelum syuting biasanya aku emang selalu olahraga dulu. Ya udahlah langsung. Ya pemirsa, aku udah siap nih sekarang, udah pakai sepatu ya kan. Tapi aku mau ngambil kayak sweater untuk lari dulu. Supaya keringetnya itu benar keluar banyak banget karena pakai itu bener keringetan banget. Ntar aku tunjukin deh ya. Pakai ini nih. Jadi ini tuh gitu kalau pakai ini larinya. Jadi kayak dari paras gitu. Kayak mau ke planet sih, kayak mau ke bulan. Kayak jadi itu nggak sama sekali nggak ada space di Buat keluar udara. jadi bikin panas banget. Tapi kalau pakai ini jadi keringetan pisan. Tuh, ya kan? Oh, sekarang mau lari loh, bukan mau bulan loh. Langsung aja lah ya, pemirsa. Aku udah siap nih sekarang, aku mau lari. Mau bakar kalori dulu aku sekarang. Santai juga nggak? Udah. Oh udah. Berolahraga adalah kegiatan yang tak pernah absen dilakoni Citra Kirana. Selain berakting di depan kamera, selain untuk menyehatkan raganya, hal ini dilakukan Citra untuk menjaga penampilannya agar tetap menawan dipandang mata. Lalu, olahraga apa yang paling digemari oleh Citra Kirana? Jaga aja sih, sebenarnya menjaga aja. Karena kan larinya juga 30 menit. 30 menit juga nggak yang pure lari gitu, jadi banyakan jalan. Sebenarnya kalau misalnya 30 menit bisa kayak kalorinya bisa bakar sampai kayak 500 gitu sih kalau aku terus lari. Ini kan aku cuma yang lari terus jalan. Enggak sih, emang pas ngikutin idealnya aja sih. Karena pas awal syuting tukang bubur tuh aku kurus gitu. Maksudnya kayak beratnya tuh normal gitu. Sekarang semakin kesini kayak banyak makan, banyak nunggu di lokasi, akhirnya kayak gendut gitu. Akan gemuk sehat, tapi kan harus dijaga juga sehatnya gitu. Kayak sekarang harus daya tahan. Kalau misalnya kayak 30 menit sehari kan yang penting walaupun gak kurus tapi daya tahan tubuhnya kuat gitu. Karena kan olahraga ngeluarin keringet tiap hari. Segala pencapaian yang telah ia raih kini bukan semudah membalikan telapak tangan. Citra Kirana harus penuh perjuangan demi menggapai impiannya. Bermula ketika ia terpilih sebagai finalis ajang pemilihan gadis sampul tahun 2007, Citra harus melewatkan rintangan demi menembus layar kaca. Dan casting dari satu tempat ke tempat lainnya harus pula ia jejaki demi menggali bakat yang ia miliki. Dari bawah sih ya, maksudnya dari aku juga ngerasain namanya casting. Justru bener-bener castingnya tuh sering banget gitu. Dari bawah, bener-bener yang dari Bandung kan, aku di Bandung kan, terus bolak-balik Jakarta, terus yang besoknya juga harus sekolah gitu. Jadi bener-bener ya ngerasain dari bawah. Kalau figuran sih enggak, cuma sempet jadi yang main di satu FTV
cuma dapet 8 scene, tapi itu udah seneng banget gitu. Terus apalagi kalau misalnya casting iklan ya, kalau casting iklan selalu ngantri gitu. Terus ya aku dianterin sama kakak aku berdua, kadang sama mama gitu. Jadi yang dari Bandung naik kereta gitu. Pernah yang suatu saat naik kereta sih sama mama.